Catatan A. Inna dan teman-temannya jika kemasukan huruf ma zaidah atau ma tambahan maka tidak bisa beramal lagi. Jadi inna dan teman-temannya kalau kemasukan ma maka tidak bisa beramal lagi. Contohnya inna zaidan ustadzun. Inna zaidan ustadzun. Sungguhnya Z itu seorang guru. Kalau kemasukan ma, innanya kemasukan ma menjadi innama zaitun ustadzun. Z hanyalah seorang guru. Innama zaitun ustadzun. Z hanyalah seorang guru. Ketika inna zaitun ustadzun beramal, ketika masukkan ma zaidah, ma tambahan, maka tidak beramal. Maka susunan setelahnya ini yang menjadi mubtada, ustadzun menjadi khobar. Innama zaitun ustadzun. Jadi nggak bisa kita bilang innama zaitan. Harus innama zaitun ustadzun. Z hanyalah seorang guru. Nah, itu. Ma-nya adalah ma tambahan atau ma zaidah. Kemudian yang B. Huruf lam yang masuk pada khobarnya inna adalah lam muzakhlaqah, yaitu lam yang berfaedah taukid, lam yang berfaedah untuk mengokohkan. Contoh, innal ma'hada lanadhifun. Innal ma'hada lanadhifun. Nah ini lam. Jadi lam yang masuk pada khobarnya inna, ya, nadhif kan khobarnya inna. Lam yang masuk pada khobarnya ini disebut dengan lam muzakhlaqah. Muzakhlaqah itu. Yaitu lam yang berfaedah taukid. Jadi taukidnya dua ini. Jadi pondok itu benar-benar bersih gitu. Sungguh pondok itu benar-benar bersih. Jadi taukidnya ada dua, ada inna dan la, lam muzakhlaqah. Disebutkan asalnya dari innal ma'hada lanadhifun, asalnya adalah la innal ma'hada nadhifun. Asalnya adalah la innal ma'hada nadhifun. Sesungguhnya pondok itu benar-benar bersih. Kemudian lamnya ini, kemudian lamnya dipindahkan ke khobar karena berkumpulnya dua taukid. Kemudian lamnya ini dipindahkan ke khobar. Kenapa kok dipindahkan ke khobar? Karena berkumpulnya dua taukid. Inna itu taukid, lam itu juga lam taukid. Lam yang berfaedah taukid. Atau bisa disebut dengan lamul ibtida itu. Lam ibtida yang berfaedah taukid. Ketika dia itu digeser ke khobar, maka disebut dengan lam muzakhlaqah, yaitu lam yang digeser, yang aslinya di depan kemudian digeser ke belakang. Akhirnya di sini digeser ke nadhifun. Nah, itu. Digeser ke khobar. Kemudian huruf lam ini juga masuk pada isim inna. Huruf lam muzakhlaqah ini juga masuk pada isim inna. Kapan? Isim inna yang diakhirkan. Ketika isim inna itu diakhirkan, maka isim lam muzakhlaqah ini juga bisa masuk kepada isim tersebut. Contoh, innal fil fasli la ustadzan. Inna fil fasli la ustadzan. Inna fil fasli la ustadzan. Fil fasli ini khobar. Khobarnya inna yang didahulukan, khobar muqaddam. La ustadzan ini isimnya inna yang diakhirkan. Kemudian kemasukan lam. Lamnya lam muzakhlaqah. Jadi lam muzakhlaqah ini adalah lam yang berfaedah taukid yang biasanya terletak di khobarnya inna.
Aslinya, kalimat aslinya dari innal ma'hada lanadhifun adalah la innal ma'hada nadhifun. Kemudian lamnya dipindah ke nadhifun karena berkumpulnya dua taukid. Kemudian lam muzallaq ini bisa juga berada di isimnya inna jika memang isimnya inna itu diakhirkan. Contoh innal fil fasli la ustadan. Sesungguhnya dalam kelas itu ada benar-benar seorang guru. Kemudian yang C, anna disebut juga sebagai huruf mausul. Lebih jelasnya bisa dilihat di bab mausul itu, anna. Kemudian D, kalimat ka'anna yang berfungsi menyamakan, yang artinya seperti, selain berfungsi untuk tasbih atau menyamakan, juga bisa berfungsi untuk dzon atau sangkaan. Contoh, ka'annal qalama li Zaidin. Ka'annal qalama li Zaidin. Artinya, sepertinya pena ini milik Zaid. Ka'annal qalama li Zaidin. Sepertinya pena ini milik Zaid. Itu kan menyangka bahwa pena ini milik Zaid. Menyangka. Jadi ka'anna di samping bermakna tasbih, menyerupakan, juga bisa bermakna sangkaan, dzon. Kayaknya orang yang ada di depan kantor itu ayahmu. Ka'annar rajula amamal idarati abuka. Ka'annar rajula amamal idarati abuka. Kayaknya atau sepertinya orang yang ada di depan kantor itu ayahmu. Gitu. Jadi ka'anna selain bisa berfaedah tasbih, juga berfaedah dzon. Ka'annal qalama li Zaidin. Sepertinya pulpen ini milik Zaid. Atau contoh yang lain, ka'annal kitaba kitabi. Ka'annal kitaba kitabi. Sepertinya buku ini bukuku. Gitu. Sepertinya buku ini bukuku. Kemudian yang E, tingkatan dalam memperkokoh kalam atau fitaukidil kalam ada 3. Contoh kalam, contohnya al-ilmu muhimun. Ilmu itu penting. Kita dalam mau memperkokoh kalam, maka ada 3 itu. Jadi kita ngomong al-ilmu muhimun, ilmu itu penting. Ketika orang yang diajak bicara, yang kita ajak bicara agak mengingkari, maka kita bisa bilang innal ilma muhimun. Sungguhnya ilmu itu penting. Ketika dia masih mengingkari, maka bisa kita tambahkan menjadi innal ilma la muhimun. Sungguhnya ilmu itu benar-benar penting. Ketika dia masih tetap membantah, orang yang kita ajak bicara masih membantah, maka bisa kita taukidi wallahi innal ilma la muhimun. Wallahi di sini bukan berfaedah halaf, bukan berfaedah sumpah, tapi berfaedah taukid untuk mengokohkan saja. Wallahi demi Allah, dalam artian mengokohkan, bukan berfaedah sumpah ya. Demi Allah, sesungguhnya ilmu itu sangatlah penting. Nah, itu berhubungan dengan inna. Kemudian di sini ada latihan rubala i'rab jumlah berikut gitu. As-sayyarata ghaliyatun. Mobil itu mahal. Kalau kemasukan inna bagaimana? Kemudian Zaidun maridun. Zaid sakit. Kemasukan lala bagaimana? Al-malu kasirun. Harta itu banyak. Kemasukan laita. Al-baitu masjidun. Rumah itu masjid. Kemasukan ka'anna. Itu bagaimana? Contoh kalau as-sayyaratu ghaliyatun, kemasukan inna menjadi innas sayyarata ghaliyatun. Kan gitu. Nah, tinggal disamakan dengan yang lainnya karena memang amalnya kan sama walaupun fungsinya berbeda. Kemudian di sini juga ada pertanyaan agar kita lebih memahami tentang bab inna wa akhwatuha. Ini yang dapat saya sampaikan berhubungan inna wa akhwatuha. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.